RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pendengar, sore hari ini kita bersama dalam sesi dialog interaktif. Kita akan membahas soal penyaluran dana desa dan bantuan langsung tunai BLT Desa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Paulus Nua, Kepala KPPN Toli-Toli juga selaku KPA Penyalur Dana Desa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Paulus. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di RRI. Kemudian ada Pak Hermawan Rahadi, Kepala Seksi Bank dan juga PPK Penyalur untuk dana desa dari KPPN juga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hermawan. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, kemudian ada Kepala Seksi Penyelenggara Pemerintahan Desa, ada Pak Suhasmi. Assalamualaikum Pak Suhasmi, selamat sore. Waalaikumsalam dan selamat sore. Baik, kita akan bicara soal penyaluran dana desa dan bantuan langsung tunai. Dana desa ini menjadi hal yang sebenarnya paling sering dipertanyakan di masa pandemi ya, soal bantuan langsung tunai, kemudian penyaluran dana desa. Saya mungkin lebih awal ke Pak Suhasmi terlebih dahulu. Kalau gambarannya untuk Toli-Toli Pak, soal penyaluran dana desanya dan BLT-nya ini bagaimana Pak yang bisa disampaikan ke publik? Terima kasih. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita beranggapan dana desa ini sering terlambat, sering gimana. Tapi khusus untuk tahun ini, alhamdulillah kita Toli-Toli sendiri itu bisa dibilang salah satu kabupaten yang tercepat senasional. Jadi untuk penyaluran dana desa sendiri, kita sekarang sudah masuk di tahap 2 dan salur untuk BLT dana desanya itu bahkan desa sudah masuk sesuai dengan tahun berjalan di salur 7 untuk bulan Juli itu. Oke, baiklah. Tetapi mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu sebenarnya dana desa ini peruntukannya untuk apa saja begitu ya. Kalau sekarang kan di tengah pandemi ada namanya BLT dana desa. Mungkin bisa diberikan gambarannya Pak kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan dari penyaluran dana desa ini seperti apa begitu? Oh iya, terima kasih. Untuk penyaluran dana desa sendiri sebenarnya kita desa-desa itu berpatokan pada Permendes itu untuk prioritas penggunaan dana desa. Hanya saja di 2 tahun terakhir untuk dana desa sendiri itu diprioritaskan untuk pemulihan dan pencegahan bencana internasional ini ya COVID-19 ini. Jadi makanya kenapa ada perbedaan di beberapa tahun kemarin desa banyak ke arah pembangunan, pemberdayaan dan sebagainya. Di 2 tahun terakhir ini khusus untuk dana desa hampir 80% terserap untuk bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat-masyarakat yang memang berdampak terhadap COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Oke, kalau sebelumnya untuk pembangunan ini lebih banyak ke BLT-nya begitu ya. Tetapi sebelum saya ke Pak Paulus Nua selaku Kepala KPPN dan juga KPA Penyalur Dana Desa dan Pak Hermawan Rahadi juga, kita akan menyapa juga di sini hadir juga dari Asosiasi Pemerintah Desa begitu Pak ya. Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Bapak-bapak yang ada di depan. Ini nanti kita juga akan berdiskusi atau memberikan ruang begitu ya bagi asosiasi kepala desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli, bagaimana tanggapannya soal penyaluran kemudian pemanfaatan dana desa selama ini. Kemudian saya mau ke Pak Paulus Nua. Kalau tadi disampaikan bahwa kalau dulu kita tuh sering terlambat Pak soal penyaluran dana desa dan lain-lain. Nah, kalau dari KPPN sendiri untuk saat ini bagaimana Pak gambarannya terkait penyaluran dana desa yang ada di Toli-Toli? Terima kasih. Untuk penyalur dana desa di Kabupaten Toli-Toli tercepat tingkat nasional. Karena untuk nasional itu untuk khususnya BLT desa baru sampai ke bulan ketiga. Namun untuk di Kabupaten Toli-Toli sudah sampai ke bulan ke-7. Luar biasa. Jadi saya kemarin ketemu Pak Bupati menyampaikan bahwa Toli-Toli di bawah kepemimpinan Pak Sikron dana desa sangat lancar sekali. Jadi alhamdulillah teman-teman DPMD bersinergi sama BPKAD dan KPN Toli-Toli sehingga teman-teman di desa tidak mengalami keterlambatan pembayaran dana desa. Kalau dulu mungkin sering protes begitu karena terlambat, sekarang tidak ada lagi Pak ya? Ya kalau dulu memang ini kan mulai tahun 2020 dana desa itu
dari rekening kas negara langsung ke rekening desa. Kalau sebelumnya kan lewat BPKAD dulu, sehingga cukup lama dananya di sana. Saya punya teman kan kepala desa di Kelangkangan itu mantan kepala subbagian umum di KPPN Toli-Toli. Saya pernah monef dana desa bersama tim Kanwil ke sana, kami lihat apa yang dilakukan oleh desa setelah terima dana desa. Ternyata manfaatnya sangat besar buat masyarakat. Dan alhamdulillah Toli-Toli termasuk pembayaran paling lebih cepat dari tingkat nasional. Dan sudah saya laporkan kepada kantor pusat. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk prestasi ini. Ya. Ini luar biasa, sudah langsung sampai bulan ke-7 ya tadi Bulan ke-7. disampaikan. Ya. Nah, kemudian Pak Hermawan Rahadi, nanti dalam diskusi kita lebih banyak nanti sharing dengan kepala-kepala desa dari Abdesi yang ada di sini, dengan juga penelpon nanti bisa bergabung di 085242486001 kalau kemudian ada yang mau ditanggapi soal penyaluran dana desa dan juga bantuan langsung tunai. Nah, kalau kita sekarang ini sudah berada di bulan ke-7 Pak, tentu ini apresiasi juga kepada kepala-kepala desa ya, karena dulu kan ini sering disampaikan bahwa laporan dari desa ini yang terlambat dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang sudah masuk ke bulan ke-7 penyaluran BLT-nya, ini apa perbedaannya kalau dibandingkan dengan yang dulu, Pak Hermawan? Baik, terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami akan menyampaikan satu lagi kabar gembira. Okay. Kalau tadi kabar gembira bahwa untuk Kabupaten Toli-Toli memang 2 kali lipat di atas rata-rata nasional dalam penyaluran BLT desa, maupun yang non BLT sudah tahap kedua dan tinggal sedikit lah. Nah, kabar gembira yang kedua adalah kemarin tepatnya hari Senin ya, itu kami mengadakan telekonferensi dengan kantor pusat bahwa sehubungan dengan rata-rata nasional penyaluran BLT itu hanya 3 bulan ya. Jadi permintaan pusat dalam ini mungkin langsung dari Bapak Presiden dan diteruskan oleh Ibu Menteri Keuangan, membuka keran untuk penyaluran dana desa bisa lebih cepat gitu Pak. Jadi secara nasional ini, agar bisa mengejar yang seperti yang Toli-Toli ini. Yang Toli-Toli itu hanya sekian persen lah, hanya kurang lebih 7.000 desa lah dari 65.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah suatu relaksasi ya, seperti relaksasi untuk penyaluran BLT menjadi 3 bulan. Jadi setiap pengajuan 3 bulan. Setiap pengajuan 3 bulan. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli karena sudah mencapai bulan ke-7, berarti hanya tinggal jadi bisa mendapat 3 bulan ke depan gitu. Bisa mendapat 3 bulan ke depan gitu. Jadi alhamdulillah dan ini lagi karena kecepatannya Toli-Toli ini. Hari Senin kemarin diladakan Zoom ya dengan kantor pusat, kemudian Rabu kemarin persiapan di kantor pusat untuk aplikasinya ya. Dan baru tadi pagi dideploy di aplikasinya, langsung siang itu cair 3 bulan untuk 103 desa yang ada sampai di dengan Toli-Toli. bulan 9. Jadi kabar gembiranya di rekening, insya Allah di rekening desa Bapak Ibu sekalian sudah tersedia dana desa sampai bulan September Pak. Ya, kita berikan aplaus, ini kabar gembira. Ya, ini kabar gembira untuk kepala desa yang ada di Toli-Toli. Kalau dulu ya kita bandingkan begitu ya. Sekarang ini apakah ini karena dukungan KPPN untuk memberikan sosialisasi terus-menerus begitu ke kepala desa atau apa sebenarnya? Saya mungkin ke Pak Paulus terlebih dahulu ya. Pak Paulus, ini bagaimana Pak Paulus dari yang sebelumnya sering terlambat, kemudian sekarang ini kita justru paling cepat begitu. Ini apa yang kemudian dinamika terjadi di lapangan sampai kita bisa mendapatkan prestasi ini Pak? Terima kasih Mbak. Memang secara nasional memang BLT itu sangat membantu masyarakat miskin. Karena kita tahu bersama bahwa dampak dari COVID ini luar biasa. Sehingga oleh pemerintah melihat dana desa yang disiapkan kok belum disampaikan ke masyarakat. Secara nasional kan persentasenya masih kecil. Jadi oleh pemerintah pusat dibuatlah aturan relaksasi yang untuk memudahkan
sehingga dana desa itu bisa sampai ke masyarakat. PMK kami itu baru bulan Desember 2020 itu nomor 222 baru keluar. Sekarang PMK baru lagi untuk percepatan. Oleh Ibu Menteri Keuangan keluarkan lagi peraturan Menteri Keuangan untuk mempercepatkan pembayaran dana desa. Karena di desa kalau kita tahu susah semua sekarang dampak dari para COVID. Ini alasan pertama memang kena dampak dari pandemi COVID ini. Sehingga dana desa harus cepat disalurkan. Tadi yang disampaikan oleh Kepala Divisi saya Pak Herman Rahadi, Bapak, hari ini kami sudah mengeluarkan anggaran, sudah cair ke 103 desa sampai dengan bulan September. Walaupun Bapak Ibu belum sampai bulan September, kami sudah cairkan uangnya. Jadi tadi kami mau ke sini, Pak Herman bilang, Pak sebentar Pak, kita salurkan dulu yang 103 desa. Bapak Ibu tanpa minta kaget sudah ada di rekening Bapak Ibu. Baiklah, tidak perlu lagi demo-demo menuntut-menuntut begitu lagi. ya. Sudah ada di rekening masing-masing. Ya. Baiklah, tapi saya mau ke Pak Zulhasmi terlebih dahulu. Tentu secara umum disampaikan bahwa kita luar biasa cepat, tapi kita tidak mau hanya mengejar cepatnya. Tepat penyaluran di lapangan ini juga menjadi hal yang penting. Karena ini uang negara, Pak Presiden mengatakan bahwa ini untuk rakyat yang sedang kesulitan di tengah pandemi. Nah, bagaimana kemudian Pak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengawal ini agar di tingkat desa pastinya bisa tepat sasaran dana yang dikucurkan? Terima kasih. Sebelumnya saya mau kasih bocoran. Sebenarnya mekanisme penentuan penerima untuk BLTDD, kalau mungkin dibandingkan dengan jaringan pengaman yang lain, sebenarnya untuk BLTDD itu adalah proses penjaringan yang sudah paling valid. Karena pertama yang data dari teman-teman di desa sendiri, kemudian dimusyawarahkan untuk menetapkan ini berhak atau tidak. Dan itu ditetapkan dengan peraturan desa, dengan keputusan kepala desa, kemudian keputusan Pak Camat lagi untuk menetapkan kalau penerimanya itu sudah dipastikan ini India. Jadi makanya kalau untuk bicara masalah tepat, sebenarnya BLTDD ini untuk jaringan pengaman yang paling tepat untuk sampai. Jadi tidak perlu banyak persyaratan begitu ya? Tidak perlu banyak persyaratan, karena yang menentukan dari masyarakat desa sendiri, layak atau tidaknya yang menentukan masyarakat desa sendiri lewat musyawarah desa. Artinya kepala desa yang hadir di sini dari Abdesi wajib mengumpulkan masyarakat untuk sama-sama bermusyawarah siapa yang berhak. Jadi siapa yang menerima BLTDD itu bukan kemauannya kepala desa, bukan kemauannya BPD, tapi memang masyarakat yang mau. Oke, baiklah. Kemudian selama ini kalau dari informasi yang dihimpun oleh BPMPD sudah tepatkah atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam penyaluran anggaran ini? Untuk mekanisme jelas masih ada beberapa yang harus perbaikan, tapi bukan masalah siapa yang menerima atau, cuman memang ada beberapa prosedur yang berkaitan dengan prosedur. Contoh, rupanya ada yang meninggal, penerimanya meninggal. Ada beberapa teman desa yang berpikir itu bisa diwariskan, padahal tidak bisa, itu tidak bisa diwariskan. Jadi kalau ada yang meninggal silpakan, jangan ditagih, itu jangan dibayarkan. Kalau mau digantikan nanti akan ditanyakan kenapa tidak dari awal. Karena kan sudah ditetapkan memang dari awal ini semua loh yang harus terima. Jadi sebenarnya pergantian di antara itu tidak ada Pak. Jadi kalaupun ada ahli waris itu tidak bisa diwariskan untuk BLTDD-nya. Baik, mungkin dikasih bocoran terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan buka opini publik ya. Mungkin dikasih bocoran kriteria masyarakat yang bisa menerima BLT ini seperti apa misalnya contohnya? Ya, pertama masuk dalam kategori miskin, kemudian kronis. Itu yang paling krusial untuk penjaringannya. Yang pertama kurang mampu, yang kedua memang betul berdampak. Pertama kronis punya penyakit, biasanya umur lebih lansia, masuk dalam kategori lansia. Sebenarnya beberapa persyaratan kemarin sampai 14, cuma ketika itu diberlakukan dalam satu desa itu mungkin cuma satu orang yang bisa dapat bantuan. Makanya kemarin dilonggarkan persyaratannya. Baiklah, saya mau ke Pak Hermawan Rahadi. Pak Hermawan, ini kalau kita mendengarkan bahwa pencairannya sudah cepat begitu ya. Kemudian penyalurannya walaupun tadi disampaikan tidak tepat-tepat amat, mungkin masih perlu ada koreksi sedikit-sedikit begitu ya di lapangan. Tetapi tentu kita juga ingin agar prosedur pertanggungjawabannya ini tidak ada masalah, Pak. Dikhawatirkan sudah cepat-cepat kita keluarkan anggarannya, tapi pertanggungjawabannya ini bermasalah. Ini bagaimana, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Justru itulah. Jadi karena metode dari penyaluran dana desa ini begitu syarat untuk tahap berikutnya adalah pertanggungjawaban tahap sebelumnya gitu. Jadi karena itulah seberapa cepat desa melakukan pertanggungjawaban berarti seberapa cepat desa akan menerima tahap berikutnya gitu.
Dan itu terbukti di Toli-Toli begitu cepatnya. Nah, kami dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak kepala desa di Kabupaten Toli-Toli yang telah berupaya keras untuk memperlancar dana desa. Begitu juga dengan Pak Zul di DPMD dengan tim dan juga dengan BPKD juga, BPKD Toli-Toli itu sangat luar biasa. Jadi kita TikToknya enak Pak, Mbak. Jadi begitu sudah siap pertanggungjawabannya dari desa itu, sudah siap, itu langsung konfirmasi ke kami gitu. Jadi kami langsung bisa memverifikasi gitu, cepat dan besoknya bisa langsung keluar gitu. Tahap berikutnya gitu. Itulah jadi pertanggungjawabannya memang sangat berpengaruh dengan penyaluran berikutnya gitu. Baiklah. Bergantung dengan itu. Baiklah. Soal pertanggungjawaban mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Paulus sebelum saya nanti buka kesempatan kepada Bapak-bapak kepala desa yang hadir di sini begitu ya untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, Mbak. Memang di dalam penyaluran dana desa memang dana yang diberikan kan harus ada pertanggungjawabannya. Jadi kan bisa jelas ini manfaatnya untuk apa. Kalau di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 itu disebutkan kalau kita bayar tahap 2, sekarang kan tahap 1 sudah selesai nih. Nah, kalau tahap 2 itu disebutkan bahwa ada kalau ada peraturan desa tentang APBDes ada perubahan harus lampirkan lagi. Karena kan uang itu yang dibelanjakan di desa itu kan sesuai apa yang disepakati dalam APBDes. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang dicantumkan APBDes. Yang kedua, ada laporan penyerapan anggaran dan capaian output. Jadi kan ada uang yang keluar, ada output yang hasilnya. Jangan sampai uangnya keluar tapi tidak ada hasilnya. Maka di dalam laporan kami ada laporan penyerapan 50% dan capaian output harus 35%. Jadi itu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti ini, jadi tahap berikutnya makin lancar. Kalau tadi bulan ke-7 tuh baru dana BLT-nya saja. Ini termasuk yang non BLT. Termasuk dalamnya ada bangun jalan setapak di sana untuk PAUD, jalan lingkungan. Mungkin demikian. Terima kasih. Berarti prosedurnya seperti yang Bapak sebutkan tadi begitu ya, prosedur untuk pertanggungjawaban anggaran yang sudah dikeluarkan. Dan ternyata untuk BLT yang bagus sampai ke bulan 7, non BLT bagaimana gambarannya? Samakah begitu pertanggungjawabannya lancar, kemudian anggarannya cepat begitu, atau ada perbedaan sebenarnya antara BLT dan non BLT? Kalau kita lihat memang sama-sama lancar memang. Ya sama. Jadi ya atas kerja kerasnya dari DPMD dan Bapak Kepala Desa luar biasa ya. Baiklah, kita kasih tepuk tangan ya untuk Bapak-bapak Kepala Desa yang hadir di sini. Saya akan buka sesi diskusi dengan kepala-kepala desa Pak yang hadir, ada Abdesi di sini. Kemudian juga buka line interaktif kepada masyarakat Toli-Toli. Tentu kita mau dengar juga Pak, bagaimana sih opini masyarakat di Toli-Toli tentang penyaluran dana desa dan BLT selama ini. Jadi Anda bisa sampaikan nanti ya dalam sesi interaktif kita. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan diskusi sore hari ini. Pastikan tetap bersama kami. Waktunya kentongan. Gejala utama dari COVID-19 atau virus corona adalah demam. Tapi jangan panik, tidak semua demam berujung pada COVID-19 atau virus corona. Gejala-gejala utamanya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut untuk kelompok lansia dan orang dengan masalah kesehatan menaun, diabetes, dan penyakit baru beresiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. RRI, Radio Tanggap Bencana. Air,
Gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, dan saya buka sesi bagi Anda untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan juga boleh di 0852 4248 6001. Sekali lagi di 0852 4248 6001. Kita juga membuka kesempatan begitu ya bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk bisa memberikan pendapatnya soal penyaluran dana desa dan juga BLT yang selama ini Anda rasakan. Tetapi sambil menunggu menelpon, mungkin saya mau ke audiens yang hadir sore hari ini, diawali mungkin dengan Pak Anwar Lihawa ya, selaku Ketua Abdesi sekaligus juga Kepala Desa Lantapan ya Pak? Baik, Ginunggung. Baik, silakan Pak Anwar Lihawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di mana pendengar RRI di mana saja Anda berada dan seluruh narasumber yang di depan. Alhamdulillah untuk serapan dana desa kita di tahun ini semakin terdepan, semakin profesional dan akurat. Ini tentunya sinergitas dan kerja bersama. Seperti yang dianjurkan oleh Bapak Presiden kita harus kerja bersama. Tanpa kerja bersama pencairan ini tidak mungkin. Sekalipun perangkat desa itu IT-nya hebat, komputerisasinya hebat, manusianya hebat. Tapi kalau tidak ada kerja bersama, pendamping desanya tidur. Jelas tidak bisa. Kalau pendamping desanya menghayo-hayo, kemudian tenaga profesional dengan sistem IT yang begitu lengkap, didukung dengan prasarana pemerintah yang terbuka. Apalagi hari ini kita punya konsep gotong royong. Nah, dengan kata-kata kunci gotong royong ini, maka dana desa ini hari ini begitu cepat di Kabupaten Toli-Toli. Termasuk kami, Pak. Bahkan anggaran dana desa kami untuk BLT itu kami yang pertama mencairkan untuk tahap ke-7. Bahkan kedua, pencairan non-BLT juga kami adalah merupakan yang meletus pertama, orang bilang meledak Ginunggung. Karena kami fokus pada padat karya tunai. Padat karya tunai itu serapan dana desa kami mencapai 300 juta, di mana kami tidak punya infrastruktur. Contoh, kami membeli timbunan tanah untuk dipekerjakan masyarakat menghampar tanah. Kemudian bagaimana membeli sirtu, jalan yang agak rusak kita timbun sesuai dengan perintah, amanat, undang-undang serta regulasi. Baik itu PK22, kemudian ada lagi regulasi Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri. Apalagi persoalan COVID yang 8%. Ini juga begitu cepat. Jadi alhamdulillah dengan sinergitas, dengan kata kunci gotong royong, dana desa mencapai target terdepan, profesional, dan kerja bersama. Baiklah, kita kasih aplaus untuk Ketua Abdesi. Ini kalau mendengar Pak Anwar Lihawa menyampaikan pendapatnya, ini semangatnya luar biasa, menggambarkan bahwa di Desa Ginunggung ini gotong royong memang menjadi hal yang sudah dilakukan, Pak ya. Kalau kepala desanya sesemangat ini, tentu kita pastikan sampai bulan 8 ini cair anggaran dana desanya ya. Baiklah, kita tampung terlebih dahulu Pak Anwar Lihawa. Mungkin Pak Sujono dari Kecamatan Galang, ya, Kepala Desa Lalos ya Pak? Iya. Siap, silakan Pak Sujono. Ya, terima kasih. Ya, tentunya sebagaimana apa yang disampaikan tadi Pak Kades Ginunggung, tentunya apresiasi juga kita berikan kepada pihak PPKN juga, tentunya PMD. Perlu juga kami sampaikan ya berkaitan dengan BLT DD yang tentunya hampir semua kita di Kecamatan Galang itu sudah salur 7 ya. Jadi masyarakat betul-betul ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sul berkaitan dengan kriteria apa semua, dan juga perlu diketahui bahwa program ini tidak tumpang tindih ya. Dari 4 program jaminan sosial yang ada, baik itu PKH, BPNT, dan BST, ya DD, ya tentunya dari terakhir dari anggaran dana desa, ini tidak ada yang tumpang tindih. Jadi masyarakat ini hampir keseluruhan tercover. Tentunya ya itulah kami sampaikan bahwa peruntukan ya, apalagi yang terdampak ya berkaitan dengan COVID-19 ini betul-betul semua sektor perekonomian ya masyarakat ini betul-betul menurun. Tentunya ya kita tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat ya, apabila memang kita punya anggaran ini hampir 80% ya terserap di
bantuan ya BLT ini tentunya masyarakat juga, peruntukannya untuk masyarakat ya, kami juga pemerintah desa saya rasa tidak ada persoalan ini juga melalui rembuk desa ya bersama teman-teman BPD ya, apa yang sudah disepakati ya untuk masyarakat kenapa tidak ya. Jadi mungkin itu masyarakat sangat mengapresiasi juga. Justru kami di dalam penyaluran masyarakat itu hafal ya Bapak Ibu sekalian pendengar, masyarakat itu kalau ditanya ini salur berapa, jadi mereka sudah hafalin salur 7 Pak ya. Baiklah, luar biasa ya, Ya, Pak. terima kasih. Baik, ini luar biasa ini dari Pak Sujono di Desa Lalos. Artinya tidak hanya cepat soal penyaluran Pak ya, dipastikan juga di Desa Lalos ini karena masyarakatnya sampai hafal, berarti memang betul-betul tidak ada masalah ini di Lalos. Baik, saya buka penelpon di 085242486001. Nanti mungkin ke Pak Muhammad Nur ya. Oh, Pak Muhammad Nur ya. Silakan Pak Muhammad Nur. Mungkin ada mau ditanggapi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak-bapak yang ada di depan kita ini, Pak Paulus, Pak Hermawan, dan juga Pak Zul Hasmi. Ya baik, terima kasih. Ya selamat sore para pendengar RRI Toli-Toli yang kami banggakan. Ya baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kami, bahwa dari kami dari pemerintah Kecamatan Galang ini ya tentunya memang ya sangat-sangat terima kasih, sangat-sangat bersyukur dengan kecepatan, ketepatan daripada penyaluran BLT ini. Nah, dari 14 desa yang ada di Kecamatan Galang ini memang kami akui Pak. Kami akui ini semua kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ya dari semua tingkatan yang memang yang bergabung di dalamnya terkait dengan penyaluran BLT ini memang semua sangat-sangat kerja kerasnya memang luar biasa. Jadi ya berkaitan dengan BLT ini ya tentunya ini semua dibawa daripada kerja keras juga para pendamping yang ada di Kecamatan Galang. Ya kami atas nama pemerintah Kecamatan Galang tentunya ya berkaitan dengan BLT ini memang penyaluran BLT ini memang sangat membantu perekonomian yang ada di Kecamatan Galang, khususnya masyarakat yang memang yang kurang mampu. Jadi tahapan-tahapan inilah yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ya bekerjasama dengan kecamatan, dengan pendamping desa ya untuk bagaimana penyalurannya ini ya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur ya, itu sudah diatur daripada undang-undang maupun aturan-aturan yang ada di desa. Baik. Jadi menurut saya ya saya kira sudah tepat ya. Mudah-mudahan kedepannya lagi dengan adanya kemarin kan dengan bertambahnya adanya lagi varian Delta ini ya mudah-mudahan lagi bisa ditingkatkan. Ya karena Baik. kemarin dari 600 ya. Kita justru berharap turun Pak varian Deltanya. Tetapi ini menandakan bahwa pemerintah kecamatan ini sangat mendukung agar ekonomi masyarakat di Kecamatan Galang ini meningkat. Tetapi tentu kita tetap berharap varian Delta turun begitu ya. Kalau disuruh pilih masyarakatnya antara bantuan jadi dan begini pandemi. Ya, Bu. Jadi begini Bapak-Bapak sekalian. Jadi menurut saya berharap dengan adanya biar saya juga sering sampaikan ketika ada pertemuan, jadi tolong yang himbauan dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten provinsi memakai masker itu sangat penting. Baik. Jadi apa yang pemerintah sudah memberikan kita, kemudian apa yang kita berikan sama pemerintah. Baiklah. Jadi itu memang harapan kami pemerintah Kecamatan Galang itu ketika ada pertemuan selalu mengharapkan itu. Baik, Jadi, jangan sampai 3M. kemudian ada Iya. masyarakat yang berpikir karena ada BLT dana desa ya sudahlah kita buka masker saja begitu biar lama ya. Ini tidak boleh begitu ya, ini melanggar aturan pemerintah. Baik, saya mungkin akan ke Pak Paulus terlebih dahulu. Pak, silakan Pak ditanggapi. Ini tadi ada 3 kepala desa yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan tertular juga ke masyarakat yang mendengarkan dan kepala-kepala desa lain yang juga pastinya kita punya semangat yang sama begitu ya dengan yang hadir di studio sore ini. Makasih Mbak. Memang tadi semangatnya Bapak Kepala Desa berdua sama dari Bapak Camat itu akibat dari penyaluran udah sampai bulan 8 ini. Baiklah. Jadi memang tadi dikatakan kalau Bapak Kades Ginunggung ya, bilang gotong royong. Kalau istilah sekarang sinergi itu Pak. Memang kalau sinergi itu hal yang berat jadi ringan Pak. Hal yang sulit jadi bisa terpecahkan. Jadi kalau toli-toli bisa
menyalurkan dana desa dan BLT desa begitu cepat itu, saya yakin itu sinergi di Bapak Kepala Desa, Pak Camat, dan teman-teman dari DPMD yang luar biasa. Ya, dan kami juga dalam penyaluran dana desa tuh kalau setiap hari kami monitor Pak di KPPN Toli-Toli, saya berdua monitor. Ini Toli-Toli belum bayar bulan kesekian. Kami telepon Pak, kami aktif. Kami itu bukan saja tunggu. Dulu Ibu Menteri Keuangan bilang sama kami, Kemenkeu itu bukan saja juru bayar, bukan berperan sebagai kasir saja. Kami bisa menggerakkan masyarakat supaya apa yang buntu di mana, di situ bisa ada jalan keluar. Termasuk penyaluran dana desa, baik itu BLT dan non-BLT. Kami berkomunikasi, kami datangin DPMD Pak. Kami datangin, kalau umpamanya kami telepon nggak angkat-angkat Pak. Kami datangin. BPKAD kami pergi ke sana, walaupun kadis yang mungkin lagi pergi, kami ketemu stafnya, kami ketemu gimana, karena di mana macetnya, dan alhamdulillah teman-teman yang kami kunjungi itu responnya luar biasa, dan juga respon dari desa-desa juga luar biasa. Tadi Bapak dari Gedunggung semangat, dari Lalos semangat itu, yang membuat kami juga semangat, sehingga penyaluran dana desa cepat, masyarakat yang miskin tadi itu bisa tercover oleh keuangan yang ada. Saya pernah sempat berdiskusi, sempat saya lewat ke tenda, terus saya ketemu ibu-ibu susah, ada kios di situ. Terus saya tanya, Bu, Ibu udah berkeluarga? Sudah Pak, suami udah janda, tapi masih muda juga jandanya. Bercanda. Nah, terus anaknya satu. Saya bilang, Ibu dapat dari mana uangnya? Ternyata dari BLT desa. Saya bilang. Biasa. Kita kasih aplaus terlebih dahulu ke Kecamatan Galang. Jadi ibu bilang, saya bisa buka kios kecil ini dari bantuan BLT desa. Saya bilang, luar biasa manfaatnya BLT desa. Orang yang susah tadi tuh dia bisa menghidupi diri sendiri sehingga tidak menjadi benalu buat orang lain kan. Dia bisa buka kios kecil. Jadi saya juga berharap teman-teman di desa jangan cuma beli di minimarket, beli juga di kios-kios kecil supaya mereka juga bisa laku, bisa hidup. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baiklah, ini artinya sinergitasnya terbangun. Bahkan KPPN juga sudah memberikan dukungan penuh begitu ya untuk pencairan lebih cepat. Tapi kita juga mengundang pendengar di 085242486001. Anda dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran RRI, di Buol juga mendengarkan siaran RRI Toli-Toli Pak. Di Parimo juga ada begitu ya, masyarakat Buol dan juga Parimo, karena KPPN juga ini kan wilayah Toli-Toli Buol ya Pak. Silahkan Anda bisa memberikan masukan dan juga tanggapan Anda di 085242486001 bagaimana penyaluran dana desa selama ini, kemudian juga soal BLT penyalurannya seperti apa, berikan masukan Anda. Kemudian saya ke Pak Hermawan Rahadi, silakan Pak, mau ditanggapi tadi ada 3 kepala desa yang memberikan masukannya, silakan. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi, dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa itu dengan semangatnya itu memang mencerminkan ya semangat dari perangkat desa maupun warga desanya untuk sama-sama bangkit ya dari dari keterpurukan ekonomi ya. Jangan sampai musibah yang mendunia ini menjadi berdampak serius kepada perekonomian di desa gitu ya. Dan memang tujuan utama dari BLT desa memang itulah untuk mengangkat perekonomian desa agar menjadi motor penggerak. Jadi tidak, meskipun kondisi pandemi tidak terpuruk gitu secara ekonomi. Mungkin dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit pengumuman kepada Bapak-bapak di kepala desa terkait dengan penyaluran BLT yang sudah kami salurkan sampai dengan bulan ke-9, Pak. Memang kami sudah menyampaikan sampai bulan 9, tetapi dalam penyampaiannya kepada masyarakat itu nanti tetap per bulan, Pak. Ya, jadi tetap per bulan, tetap sesuai bulan yang berjalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk berikutnya BLT berikutnya itu akan kami cairkan bulan 10, Pak. Jadi kami berkomitmen tanggal 1 atau tanggal 2 itu sudah ada di rekening desa. Tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober itu kami berkomitmen sudah ada di rekening desa. Dan itu 3 bulan juga, Pak, sampai bulan Desember. Ya.
Jadi, tapi penyalurannya kepada KPM tetap per bulan, Pak. Nah, dari pengurangan syarat pengajuan BLT itu jadi bapak-bapak bisa berkonsentrasi pada persiapan pengajuan yang tahap ketiga, Pak. Gitu. Karena tahap kedua toli juga sudah. Wah, ini luar biasa nih. Tahap 1, tahap 2, BLT sampai bulan 9. Waduh. Jadi saya terima kasih sekali. Nah, itu nanti Bapak bisa berkonsentrasi ke persiapan penyaluran ke tahap ketiga gitu. Jadi sehingga pembangunan yang dibiayai oleh yang non BLT ya, tahap ketiga itu bisa cepat langsung terserap dirasakan bagi masyarakat desa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah. Kita buka penelpon ya. Ini sudah bisa berfungsi. Oh, ini ada Pak Kendi. Kita coba menyapa ya Pak Kendi terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kendi. Selamat sore. Baik. Ibu Santi, terima kasih. Ya Pak Kendi, di mana Pak Kendi? Oh, di Kelurahan. Baik, silakan. Silakan Pak Kendi. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber. Tadi disampaikan penyaluran BLT desa itu yang menerima itu kategori miskin. Saya yang mau tanya Pak, seperti apa yang dipersyaratkan kategori miskin? Yang pertama. Kedua, pada saat penyaluran itu adakah pengawasan atau adakah sanksi bagi pemerintahan desa yang menyalahi yang dipersyaratkan kategori miskin itu? Kenapa? Karena kalau ada bantuan itu Pak, semua orang merasa miskin, ya kan? Bahkan yang dipersyaratkan itu seperti kriteria itu mungkin ada yang dilanggar. Nah itu yang kedua Pak. Nah itu, tapi itu saja dulu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kendi sudah bergabung di 085242486001. Nah, ini ranahnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kalau KPPN semangatnya luar biasa mendukung, menelpon, bahkan kalau kemudian belum lengkap begitu ya. Tetapi tentu pada pembagiannya di lapangan atau penyalurannya di lapangan ini harus dipastikan memang tepat sasaran. Silahkan dijawab dari BPMPD Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan kira-kira apa saja sih sebenarnya persyaratan. Jadi kalau saya tidak salah kemarin kalau ada sekitar 14 persyaratan yang digunakan pada saat penjaringan untuk calon penerima manfaat. Hanya saja ketika itu diberlakukan termasuk seperti lantai rumah dari tanah dan sebagainya, pendapatan di bawah 1 juta itu untuk beberapa bulan, 3 bulan, kriteria itu tidak bisa dipenuhi untuk ditoli-toli. Nah, ada turun kemarin keputusan dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2020 sehingga yang 14 persyaratan tadi itu diturunkan bahkan sampai tinggal 3. Jadi miskin, keluarga tidak mampu, kemudian mengidap penyakit kronis. Yang ketiga berdampak, kalau mungkin punya usaha berdampak. Jadi ketika ada COVID berdampak terhadap usahanya. Gitu. Tiga-tiga ini wajib ada atau boleh salah satunya Pak? Jadi salah satunya sudah masuk. Jadi gini. Nah, terkait dengan tadi ada seperti yang disampaikan, mohon maaf tadi Pak Kendi ya. Pak Kendi, ada ganda dan sebagainya. Nah, proses pendataan ini itu kan diserahkan murni ke desa. Yang data itu adalah Satgas, terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kemudian ada dari BPD, ada perwakilan tokoh masyarakat. Jadi penjaringannya dicatat dari rumah per rumah. Kemudian nama-nama yang sudah dapat di penjaringan dimusyawarahkan kembali dengan mengundang seluruh aspek masyarakat yang ada di desa. Mereka akan menentukan, bahkan ada yang pakai slideshow, dibuka nama ini, kakak ini, layak tidak dapat bantuan, masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi apabila ada yang bilang tidak layak, akan ditanyakan kenapa, mereka yang punya tahu saja dan floor yang menentukan. Baik, Jadi artinya sebelum itu dibagikan, kepala desa wajib mengumumkan, kita mau mendata nih siapa-siapa yang dapat. Iya. Jadi itu wajib diumumkan begitu ya? Iya. Baik, saya buka lagi line telepon di 085242486001. Silahkan pendengar, kita bersama dengan KPPN dan juga BPMPD, juga ada kepala-kepala desa di sini. Silahkan Anda bisa bertanya soal penyaluran dana desa dan juga bantuan langsung tunai. Tetapi tadi Pak, ini ketinggalan ya yang ditanyakan oleh Pak Kendi, kalau kemudian ada kepala desa yang melanggar.
Misalnya ya, kalau bantuan tadi kata Pak Kendi semua orang beramai-ramai mau dapat Pak Paulus ya, mendaftar untuk dapat. Nah, kalau kemudian nanti ada yang diberikan tidak tepat atau ada penyalahgunaan ini bagaimana Pak? Ya, jadi ini pernah terjadi ketika di tahun lalu. Ada yang rupanya terjaring di bantuan BST, ada yang terjaring di BLTDD. Jadi harus didatangi, ada beberapa desa yang bikin surat pernyataan, apabila terima double, si penerima wajib mengembalikan salah satunya. Jadi kebanyakan apabila menerima BST yang dari dinas sosial, teman-teman dari desa itu lebih cenderung putuskan yang BLTDD. Jadi supaya tidak tumpang tindih Pak. Kemudian kalau untuk masalah setiap bantuan pasti banyak yang mengaku susah itu kalau terima bantuan. Makanya kenapa di awal saya bilang khusus untuk BLTDD sebenarnya validasi untuk penerima itu sudah yang paling komplit kalau untuk kami. Jadi data betul-betul bersumber dari bawah itu. Oke, baiklah. Mungkin nanti saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Kepala Desa yang hadir di sini untuk menanggapi tadi Pak Kendi ya, sambil kita tunggu penelpon yang lain di 085242486001. Namun sebelum kita masuk ke sesi akhir Pak, ini kita sudah berada di menit ke-45, kita akan jeda terlebih dahulu, pastikan tetap bersama kami. Mama, kita mau main nak? Oh iya, jangan lama-lama. Oke. Mama. Ya. Laika harus bermain. Suka makan selepar sekali Iya, tapi cuci tangan dulu Tidak mau. Tidak boleh begitu sayang. Nanti semua masuk virus. Virus itu apa Mama? Virus itu kuman. Kuman? Apalagi itu Mama? Kuman itu kotoran sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit? Laika tidak mau sakit. Mau suka makan. Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya. Laika? Ya, Ma. Ada sayang, ada. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam sesi dialog interaktif sore hari ini dan kita bersama dengan Bapak-Bapak Kepala Desa begitu ya dari AFDESI, Asosiasi Kepala Desa. Dan saya mungkin sebelum masuk ke closing statement dari masing-masing narasumber, saya mau minta tanggapan Kepala Desa dulu soal yang disampaikan oleh Pak Kendi. Ya. Tentang kriteria kemiskinan dari hasil pendataan desa memang begitu akurat dan kami juga melalui beberapa tahapan. Jadi seperti Ginunggung bahwa penerima BLT tahun 2020 ada 140. Setelah dilaksanakan klarifikasi di mana seluruh perangkat desa bersama BPD, kemudian unsur masyarakat, kemudian bersama Babinsa, Babin Kantikmas, langsung door to door, by name, by address, by foto, kemudian dilaksanakan rapat musyawarah desa, penetapan musyawarah, kemudian penentuan dan kebijakan, maka semua itu maka diputuskanlah pada hari ini 2021 tinggal kurang lebih 39 orang.
dari hasil seleksi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti ada angka penurunan kemiskinan di Ginunggung. Dan Luar ini salah biasa. satu prestasi yang luar biasa di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian kemana yang 140 orang yang di tahun 2020? Karena mereka usia subur, pasangan usia subur, pasangan produktif, mereka remaja-remaja yang kuat bekerja. Maka melalui PK, instruksi Menteri Desa, maka melalui program padat karya. Dibuatlah program padat karya di 6 dusun. Ada yang membeli, membuka lahan, menanam jagung, mereka dibayar 1 kali HOK 70.000, pada 8 kali pertemuan mereka menerima 500.000 sampai pasca panen. Inilah program-program pemberdayaan yang hari ini seluruh masyarakat harus bergabung. Yang hari ini masyarakat hanya melihat sisi negatifnya dari program padat karya tunai, khususnya di Desa Ginunggung. Kemudian kami juga ada sementara memperbaiki jalan kantong produksi. Kami membeli timbunan, kemudian dipekerjakan masyarakat di sana 70.000 per HOK 8 jam bekerja. Inilah yang kami ingin capai di dalam program masa pandemi pemulihan ekonomi Baiklah, masyarakat. ini luar biasa. Justru pada saat ada BLT menurun begitu ya. Ya, ini Ketua Abdesi ini luar biasa. Ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat itu mau mengaku miskin ya, karena buktinya di Ginunggung ini menurun. Saya mau ke Pak Sujono. Pak Sujono, kalau kemudian ada masyarakat yang kurang puas, ini ya dari Kecamatan Galang, baik dari Kecamatan Galang, Pak. Kalau misalnya ada masyarakat yang kurang puas, Pak, misalnya dengan bantuan yang ada di desa ini, kemana melaporkan supaya juga masyarakat dengarkan begitu ya sore ini? Terima kasih. Jadi selama ini kalau untuk masyarakat yang tidak puas itu untuk di Kecamatan Galang itu saya kira tidak ada. Tidak ada. Ya, karena semua sudah merasa melalui tahapan-tahapan. Jadi untuk Kecamatan Galang itu masyarakat penerima BLT itu tidak ada yang tidak puas, semua Baiklah, puas. baiklah. Ini Kecamatan Galang semuanya puas. Begitu memang kita jarang mendengarkan kalau untuk Kecamatan Galang ya dinamika ini. Saya mungkin terakhir ke Pak Paulus terlebih dahulu sebagai closing statement Pak dalam diskusi kita sore ini. Silakan Pak Paulus. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak. Mungkin sinergi yang sudah ada ini terus ditingkatkan sehingga penyaluran dana desa khususnya BLT bisa sesuai target ditetapkan sehingga masyarakat penerima bantuan itu bisa terima tepat waktu, karena di masa pandemi ini sedikit pun sangat berarti buat mereka. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Baiklah, baik. Kemudian Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus? Ya, terima kasih. Closing statement, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa, kepada perangkat desa, kepada DPMD, kepada BPKD atas sinerginya yang begitu baik pada tahun ini, tahun 2020 lebih baik lagi tahun 2021. Kami berharap sinergi ini akan terus kita bangun di tahun-tahun depan supaya keberadaan dana desa ini sangat dinantikan bagi masyarakat desa benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. Terima kasih. Baiklah, kemudian saya ke BPMPD. Silakan Pak. Ini apa Pak yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Santi. Apa yang ada hari ini sebenarnya dikarenakan ada persamaan visi dan misi di antara teman-teman KPPN, teman-teman DPKAD, kemudian kami di DPMD, selanjutnya teman-teman kepala desa yang sudah bertahun-tahun sama-sama kami coba untuk perbaiki apa sebenarnya masalahnya. Tapi satu hal saya harus ingatkan ke teman-teman kepala desa, khususnya teman-teman perangkat desa dan pemerintahan desa, tolong jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri, masih banyak tantangan ke depan yang tidak bisa kita hanya cukup dengan standar yang ada sekarang ini. Jadi kami berharap di tahun-tahun ke depan koreksi apabila memang ada kekurangan yang tahun ini ada, tolong disampaikan, jangan didiamkan. Saya kira cukup itu Mas. Baiklah, tetapi dari diskusi ini kita bisa gambarkan Pak ya bahwa ada peningkatan progres yang luar biasa ini berkat dukungan dari KPPN sendiri. Kalau dulu Pak kepala-kepala desa misalnya harus demo dulu, harus protes begitu ya karena terlambat, tetapi ternyata dari tahun ke tahun ada upaya perbaikan baik dari kepala desa sendiri begitu ya, didukung oleh BPMPD, pihak kecamatan dan pastinya dari KPPN yang juga memberikan dukungan penuh begitu. Bahkan sampai tadi digambarkan menelpon juga ke BPMPD dan juga ke
keuangan daerah begitu ya untuk bagaimana mempercepat penyaluran dana desa dan pastinya bantuan ini juga bisa cepat sampai ke masyarakat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan kepada Ketua Abdesi yang sudah hadir di studio, juga kepada narasumber sore hari ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Susanti Akataba mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Aku berdiri di